Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melita Putri Renata izin mempresentasikan untuk memenuhi tugas quality control. Quality control di sini ada 3 yaitu radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Pada radiologi ada CT, mamografi, radiografi umum, dan dental. Pada radioterapi ada linac, brachytherapy, dan cobalt 60. Dan pada kedokteran nuklir ada SPECT dan PET. Pada CT scan adalah teknologi gabungan sinar X, komputer, dan televisi yang menghasilkan gambar tubuh manusia dalam irisan. Quality control pada CT scan berkaitan dengan pengawasan dan perawatan teknis serta standarisasi untuk meningkatkan kualitas diagnosis citra yang dihasilkan. Parameter yang terdapat di dalamnya, yang pertama ada faktor eksposi, pitch, slit thickness, matrix, grayscale, enhancement, zooming, window width, window level, dan filter. CT number accuracy of water, image, noise, image uniformity, and artifact. Frekuensi program QC adalah harian atau daily. Kriteria standar QC, CT number rata-rata standarnya sama atau seragam dengan batas nilai kurang lebih 3. Instrumen yang digunakan, water phantom dengan diameter 20 cm. Low contrast, dictability, frekuensi program QC 3 bulan sekali setiap tahun. Kriteria standar QC, semua objek pada Phantom harus terlihat jelas. Instrumen yang digunakan yaitu Phantom yang berisi objek dengan ukuran dan kontras yang bervariasi dengan nilai HU kurang dari 1%. Spatial resolution, frekuensi program QC setiap bulan. Kriteria standar QC sesuai standar dari produsen. Instrumen yang digunakan Phantom dengan polar resolusi atau dengan Phantom MTV atau Modulation Transfer Function. CT number scale accuracy and stability, yang mana frekuensi program QC setiap bulan untuk setiap semester. Kriteria standar QC, hasil yang didapat tidak boleh lebih dari standar yang ditentukan oleh produsen, dengan nilai penyimpangan yang diperbolehkan kurang lebih 5%. Instrumen yang digunakan yaitu Phantom dengan bahan yang memiliki CT number yang bervariasi. Contohnya polystyrene, water, PMMA, polikarbonat, nylon, polystyrene, dan Teflon. Pada hasil thickness accuracy, frekuensi program QC bulanan. Kriteria standar QC yaitu SSP atau Slit Sensitivity Profile, yang mana kurang lebih 10%. Instrumen yang digunakan yaitu Phantom dengan bahan aluminium dan ferron. Kesimpulannya, pada quality control dalam radioterapi adalah aspek kritis dalam memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang optimal dengan dosis radiasi yang tepat. Dengan memeriksa peralatan, memverifikasi dosis radiasi, melakukan pemeliharaan peralatan, dan mengevaluasi keamanan pasien, WISI memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dan risiko efek samping diminimalkan. Yang kedua yaitu pada mamografi. Pesawat sinar X mamografi adalah pesawat sinar X yang secara khusus dipergunakan untuk pemeriksaan payudara. Uji kesesuaian pesawat sinar X mamografi dilakukan secara berkala paling lama 3 tahun sekali dengan uji kolimasi. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian yaitu pesawat sinar X mamografi sebagai alat pengujian, film sinar X atau kaset sinar X, perangkat alat uji kendali kualitas, kabel elektroda, detektor ionisasi chamber, monitor chamber, measure chamber, meteran, dan filter aluminium. Tahapan awal yang dilakukan untuk uji kendali kualitas pada pesawat sinar X mamografi adalah pengesatan semua filtrasi berupa tambahan maupun yang telah ditempatkan pada alat berkas sinar X pada tabung pesawat sinar X dengan nilai minimum. Ionisasi chamber diletakkan pada titik bidang, uji, dan dicatat jaraknya ke sumber radiasi. Film X-ray diletakkan di atas filter meja kompresi pasien dan diukur jarak antar film dan titik fokus. Lalu diekspos menggunakan target filter MO dengan mengatur arus serta memvariasikan tegangan dan waktu. Variasi tegangan yang dipilih antara 20 sampai 33 kVp sesuai standar. Diamati waktu paparan dan nilai keluarnya.
Parameter uji kesesuaian pada pesawat sinar X yang pertama ada kolimasi berkas sinar X, yaitu ada iluminasi, missing tissue, visual selisih lapangan, kolimasi dengan kualitas berkas sinar X-nya, ketidaklurusan berkas sinar X-nya. Yang kedua yaitu generator dan tabung sinar X, yang diukur adalah akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, linearitas keluar radiasi, reproduktibilitas, kualitas berkas sinar X. Dan pada AEC ada timar darurat penjajakan reproduktibilitas waktu eksposi dan kualitas citra, phantom image quality equation, resolusi spasial dan kaliper jarak artefak. Nomor 5, perkiraan dosis permukaan kulit. Yang mana pada pesawat sinar X ada pada kolimasi dan yang tertera di sini Pak yang diceklis ini terdapat pada sinar X atau uji lolos uji pada pesawat sinar X. Uji kendali kualitas pada sinar X mamografi menunjukkan bahwa kualitas keluaran yang diperoleh adalah semakin besar tegangan dan arus, maka dosis yang dihasilkan semakin tinggi dan waktu penyinaran semakin lama. Densitas ketebalan yang dilewatkan atau HPL pada pesawat sinar X mamografi sangat menentukan kualitas berkas dan dosis yang terpapar dari pesawat sinar mamografi. Kestabilan hasil keluaran pencernaan pesawat sinar X mamografi mode MU/MU masih memenuhi standar, yaitu 69%. Yang ketiga yaitu ada radiografi umum, yang mana pesawat sinar X radiografi umum adalah pesawat sinar X yang terpasang secara tetap dalam ruangan untuk menghasilkan citra radiografik tubuh pasien untuk pemeriksaan pasien. Berikut adalah lingkup quality control fisika untuk pesawat radiografi umum, yang mana bisa dilihat di sini ada mingguan, frekuensi bulanan, dan tahunan, yang mana terdapat parameter ada iluminasi, lapangan koliminasi, ketegaklurusan berkas, akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, linearitas radiasi, reproduktibilitas, keluaran radiasi, rektopolitas tegangan puncak, reproduksibilitas waktu penyinaran, kualitas berkas sinar X atau AVL, kebocoran batang, kebocoran wadah tabung, timar darurat, uniformitas, menjajakan waktu respon minimum, serta informasi dosis pasien, yang mana dilakukan pada mingguan yaitu iluminasi, lapangan koliminasi, dan ketidaklurusan berkas. Pada bulanan terdapat iluminasi, koliminasi, kedalaman berkas, akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, keluaran radiasi, reproduktibilitas keluaran radiasi, reproduksibilitas tegangan puncak, dan waktu penyerahan serta kualitas berkas. Pada tahunan ya adalah semuanya item di sini. Parameter uji yang pertama yaitu iluminasi, yang bertujuan untuk memeriksa pencahayaan lampu kolimeter yang digunakan selama pemeriksaan. Alatnya ada luxmeter dan meteran. Yang kedua adalah lapangan kolimasi. Ada tujuannya untuk memastikan kesesuaian ukuran antara lapangan berkas sinar X dengan ukuran lapangan berkas cahaya lampu kolimeter. Alatnya ada kaset film, penanda koin dan beam alignment, meteran, dan water pass. Ketiga ada ketidaklurusan berkas, yang mana tujuannya mengevaluasi ketidaklurusan berkas utama sinar X terhadap bidang. Di sini ada kaset film, alatnya ada penanda koin dan beam alignment dan meteran. Yang keempat ada akurasi tegangan, yang mana bertujuan memeriksa akurasi KVP pada panel set terhadap KVP hasil pengukuran, yang mana alatnya ada dosimeter dan meteran. Kelima adalah akurasi waktu penyinaran, yang mana tujuannya memeriksa akurasi pada waktu panel set terhadap waktu paparan hasil pengukuran, yang mana alatnya ada dosimeter dan meteran. Yang keenam adalah linearitas keluaran radiasi, yang mana tujuannya memeriksa linearitas hubungan antara keluaran radiasi dengan nilai MA atau MAS, yang mana alatnya ada dosimeter dan meteran. Ketujuh ada reproduksibilitas keluaran radiasi, yang bertujuan untuk memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Alatnya ada dosimeter dan meteran. Yang ke-8 ada reproduksibilitas tegangan puncak atau KVP, yang mana bertujuan memeriksa konsistensi tegangan atau KVP dalam pengaturan generator atau KVP yang tetap. Alatnya ada dosimeter dan meteran. Yang ke-9, parameter uji yang ke-9 yaitu reproduksibilitas waktu penyinaran, yang mana bertujuan memeriksa konsistensi waktu eksposi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Alatnya ada dosimeter dan meteran. Yang ke-10 ada kualitas berkas sinar X atau AVL, yang bertujuan memeriksa kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alat-alatnya yaitu dosimeter, meteran, dan filter aluminium.
Yang ke-11 ada kebocoran wadah tabung, yang mana bertujuan memeriksa kebocoran radiasi dari tabung sinar X, yang mana alatnya ada dosimeter, meteran, dan plot PB. Yang ke-12 yaitu timer darurat, yang mana untuk memastikan darurat berfungsi dengan baik. Alatnya ada timer elektronik dan 2 mm plat PB. Yang ke-13 adalah uji uniformitas, tujuan untuk memastikan AEC berfungsi baik untuk menghentikan dan mengatur epoxy sehingga menghasilkan citra tertentu yang bersifat uniform, yang mana alatnya ada absorber 21 mAl, aluminium dan atoniator PB, dan kaset film CR, dan densitometer. Parameter uji yang ke-14 yaitu penjejakan, yang mana bertujuan memastikan AEC berfungsi baik dengan memastikan citra yang dihasilkan uniform terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Yang mana alatnya ada phantom perspect, kaset film charge, dan sensitometer. Yang ke-15 parameter uji yaitu waktu respon minimum, yang bertujuan untuk memastikan AEC berfungsi baik dengan memastikan nilai waktu respon minimumnya. Alatnya ada timer digital dan 4 lembar phantom perspect. Parameter uji yang ke-16 yaitu informasi dosis pasien, yang mana bertujuan menentukan ES di udara menggunakan Van dan AEC pada kondisi operasi normal AP, abdominal projection. Alatnya ada phantom perspect, dosimeter, dan meteran. Yang keempat ada dental, yang mana parameter pengujian dental ada kolimasi berkas sinar X, terus ada generator dan tabung sinar X. Alat yang digunakan yaitu film CR atau DR, meteran, multimixer, X-ray. Parameter uji, yang pertama uji intraolar, yang bertujuan untuk memastikan area berkas sinar X berada dalam area konus. Yang kedua untuk mengetahui kecukupan diameter atau diagonal konus. Yang ketiga untuk mengetahui jarak titik fokus pasien. Alatnya ada kaset berisi film, image reflector, dan atau phantom konus dental. Yang kedua ada meteran, yang ketiga ada water pass. Nilai lolos uji, yang mana diameternya maksimum atau diagonal konusnya maksimum kurang dari 60 mm, dimensi berkas sinar X-nya kurang dari dimensi ujung konus, dan SSD-nya lebih dari 200 mm. Parameter uji yang kedua pada dental yaitu uji kolimasi panoramik, yang bertujuan untuk mengetahui dimensi sinar X. Yang kedua untuk mengetahui sesuaian dengan penanda dan reseptor citra. Alatnya ada kaset berisi film ukuran 24 cm x 30 cm atau menyesuaikan. Alat yang kedua yaitu meteran. Lolos ujinya dimensi berkas sinar X di depan slit kurang dari dimensi slit. Yang B, dimensi reseptor citra, yang mana dimensi berkas sinar X pada reseptor citra kurang dari dimensi reseptor citra. Ada uji kolimasi panoramic with cephalotmetry, yang mana bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Alatnya ada kaset berisi film ukuran 24 kali 30 atau menyesuaikan, dan meteran. Yang lolos ujinya kolimasi berkas sinar X cephalometrik, yang mana kesesuaian berkas sinar X dengan dimensi reseptor citra itu nilai lolos ujinya berkas sinar X kurang dari dimensi reseptor citra, berkas sinar X sesuai atau simetris dengan reseptor citra. Jarak titik fokus ke posisi mid sagittal pasien, nilai lolos ujinya lebih dari 1500 mm. Yaitu selanjutnya uji akurasi tegangan, yang mana ada rumus di sini yaitu persen error sama dengan KVP alat dikurangi KVP alat ukur dibagi dengan KVP alat dikali 100%, yang mana bertujuan untuk menentukan presentasi kesalahan atau persen errornya tegangan tabung yang dihasilkan tabung sinar X. Alatnya adalah multimeter X-ray, yang mana nilai lolos ujinya kurang dari sama dengan 6,0%. Selanjutnya ada uji akurasi waktu, yang mana rumusnya persen error sama dengan T set dikurangi T ukur dibagi T set dikali 100%, yang mana bertujuan untuk mengetahui atau menguji presentasi kesalahan waktu pada panel kontrol terhadap waktu terukur. Alatnya ada multimeter X-ray,
Nilai lolos ujinya bisa dilihat di sini pada waktu penyinaran lebih dari 100 mm, error nilai lolos ujinya itu kurang dari plus minus 10%, yang mana kurang dari 100% itu errornya kurang dari plus minus 10% per satu. Selanjutnya ada uji reproducibilitas, yang mana reproducibilitas adalah sigma dibagi rata-rata output yang digunakan untuk menentukan reproducibilitas keluaran output, tegangan, tabung, dan waktu. Alatnya ada multimeter X-ray yang mana nilai lolos uji atau CV kurang dari 0,05. Uji kualitas berkas sinar X bertujuan untuk menilai kualitas berkas radiasi sinar X yang dihasilkan tabung sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Alatnya ada multimeter X-ray. Nilai lolos uji bisa dilihat pada tabel ini bahwa ada tegangan 60, 70, 80, 90, 100 dan nilai ujinya seperti tabel ini. Bisa dilihat seperti tabel ini. Kesimpulan pengujian panoramik berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa pesawat X-ray di intal panoramik telah memenuhi dan lolos uji sehingga pesawat X-ray dapat diberikan label hijau. Selanjutnya ada LINAC. LINAC adalah salah satu instrumen radioterapi yang digunakan untuk mematikan sel tumor maupun kanker pada pasien. Sehingga untuk menjamin kualitas instrumen LINAC, maka diperlukan quality assurance, dan untuk menentukan adanya jaminan kualitas kontrol, perlu quality control. Yang mana parameter uji pada LINAC terbagi dari 3, yaitu jaminan kualitas harian, jaminan kualitas bulanan, dan jaminan kualitas tahunan. Bisa dilihat dari parameter uji saat jaminan kualitas harian pada tabel ini berdasarkan AAPM tinggi 40 pada LINAC seperti tabel di bawah ini bisa dilihat. Saat jaminan kualitas bulanan secara umum berdasarkan APM tinggi 40 pada LINAC seperti di bawah ini bisa dilihat juga. Saat jaminan kualitas tahunan secara umum annual test berdasarkan AAPM tinggi 40 pada LINAC seperti di tabel di bawah ini bisa dilihat juga. Prosedur pengujian daily test yang mana persiapan alat untuk menjamin kualitas harian yaitu dilakukan pengecekan pada laser, isocenter, collimator rotation, door interlock, emergency stop, kunci pintu ruangan LINAC, serta radiation room, monitor, dan audio visual kontak. Pelaksanaan uji dalam pengecekan harian ini menggunakan laser merah dengan panjang gelombang kurang lebih 635 nanometer dan akurasi penyesuaian pada isocenter kurang lebih 0,5 mm, di mana keterangan batas toleransi yaitu sebesar 2 mm, maka laser dikatakan berfungsi dengan baik. Kemudian pengecekan isocenter yang dilakukan menggunakan kertas milimeter blok sebagai pengganti target atau luas lapangan radiasi 10 cm kali 10 cm dengan mengatur posisi meja pasien secara vertikal, horizontal maupun longitudinal sampai bidang cahaya pada kolimator memenuhi luas bidang pada kertas. Pengecekan kolimator rotation yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan bacaan luas lapangan pada kolimator dengan bacaan sesungguhnya, di mana perubahan sudut kolimator tidak mempengaruhi isocenter. Selanjutnya pengecekan pada door interlock, kunci pintu ruang LINAC, emergency stop, serta radiation room, monitor, dan audio visual yang mana dalam pengecekan ini semua alat harus berfungsi dengan baik, karena pada komponen-komponen ini merupakan perangkat keamanan dalam proses terapi radiasi. Prosedur pengujian monthly test, yang mana persiapan alat, pada prosedur ini dilakukan persiapan alat uji untuk menggunakan water phantom atau slab phantom. Pelaksanaan uji pada water phantom, yang pertama ada medium yang digunakan ada Aquades, meja pasien yang digunakan untuk mengukuran dinganti terlebih dahulu dengan meja kalibrasi, memposisikan pantom yang akan digunakan dalam keadaan seimbang dengan batuan terpas, kemudian Aquades dimasukkan ke dalam pantom sebanyak 3/4 bagian wadah, pasang alat pengukur tekanan dalam air pantom, lalu pastikan SSD-nya 100 cm dengan luas lapangan 10 x 10 cm persegi, laser dinyalakan dan diatur rotasi kolimatornya, yang mana pastikan gantri pada posisi 0 derajat, kemudian catat suhu, tekanan lingkungan, dan kelembapan ruangan sebagai faktor koreksi, pasang detektor ion chamber pada fiksasi, kemudian pastikan posisi detektor lurus dan sejajar, pastikan posisi detektor berada pada kedalaman 10 cm di bawah permukaan air, dan pastikan lurus dengan kolimator. Kemudian hubungan detektor ion chamber dan
pada elektrometer. Lalu keluar ruangan dan linek dipanaskan dengan MU 100 energi 6 MV. Terus catat bacaan muatan saat min 300 volt, min 100 volt, dan plus 300 volt. Kemudian olah data pengukuran tersebut dengan aplikasi TRS. Prosedur solid pantom atau slab pantom yang mana yang pertama yaitu slab atau pantom yang digunakan memiliki ketebalan 1 mililiter atau setengah mililiter. 2 susun slab atau pantom dengan urutan 5 tumpukan slab pada bagian bawah. Dari bagian tengah diberi slab dengan lubang dan 10 tumpukan slab pada bagian atas. 3. Atur laser dan kolimator. Kemudian pasang detektor pada slab yang berlubang. Yang keempat, pastikan ketika kalibrasi gantri dalam posisi 0 dan SAD 100 cm. Kemudian proses kalibrasi dijalankan, linek dipanaskan, kalibrasi dengan batas min 300 volt, min 100 volt, dan plus 300 volt, dan diulangi sebanyak 3 kali. Prosedur pengujian anual test yang mana anual test pengecekan tahunan merupakan uji alat untuk membandingkan hasil pengukuran dosis pengeluaran yang telah dilakukan selama setahun untuk memenuhi konsistensi alat. Jaminan kualitas tahunan perlu dilakukan setiap tahun. Salah satu parameter pentingnya perlu diperiksa yaitu keluaran dosis pesawat linek, yang mana dosis keluaran pesawat linek telah diukur menggunakan water pantum setiap bulan akan dilihat stabilitasnya. Selanjutnya ada brachytherapy, yang mana brachytherapy juga dikenal sebagai radioterapi internal atau radioterapi sumber tertutup. Brachytherapy merupakan jenis terapi radiasi yang digunakan untuk mengobati kanker yang melibatkan penempatan bahan radioaktif, baik untuk sementara ataupun permanen. Dalam brachytherapy, dosis radioaktif diberikan secara langsung di dalam atau berdekatan dengan lokasi kanker atau tumor. Berikut tahapan umum prosedur brachytherapy. Yang pertama ada treatment planning, periksaan klinis dilakukan dalam dan tumor diterakan. Yang kedua adalah penempatan aplikator sumber brachytherapy. Aplikator sumber ditempatkan di badan. Penyetaraan lebih lanjut memastikan posisi aplikator yang benar. Membuat pasien virtual dan mengoptimalkan rencana perawatan yang mana visualisasi 3D dibuat dari pasien dan aplikator untuk menyempurnakan rencana pengiriman sumber radioaktif. Yang keempat ada pemberian pengobatan yang mana sumber radioaktif dikirim ke lokasi perawatan. Di sini ada uji pengendalian butuh harian yang mana perencanaan transfer data dan treatment planning komputer, perencanaan penyusunan waktu tinggal, waktu minimum, merencanakan koneksi konektor untuk floater jarak jauh, kelengkapan pencabutan sumber. Bisa dilihat pada di sini. Lanjut. Pengendalian mutu harian, treatment harian. Di sini pengujian permanusiaan ada treatment yang terganggu, tampilan pengendali, tanggal waktu dan kekuatan sumber di unit treatment, dan keakuratan posisi sumber, serta akurasi waktu henti. Bisa dilihat tabel ini. Lanjut. Yang pengendalian butuh triwulan brachytherapy, penguji meter dan konektor, baterai satu daya, sambungan sumber, keakuratan posisi kabel, dan bisa dilihat prosedurnya bisa dilihat pada tabel di sini. Lalu ada uji pengendalian mutu tahunan brachytherapy yang mana pengujiannya ada keakuran posisi sumber radiologi yang mana bertujuan untuk memverifikasi akuratan posisi. Terus ada kalibrasi kekuatan sumber yang mana bertujuan validasi spesifikasi vendor dengan hasil pengukuran. Ada homogenitas yang mana bertujuan untuk memastikan kerataan distribusi sumber dalam kapsul. Ada dokumentasi yang bertujuan untuk memastikan setiap pengujian yang dilakukan dokumentasi. Adapun prosedur dapat dilihat pada tabel. Akurasi mekanisme penggerak sumber untuk diverifikasi pada keakuratan audible atau pengukuran ion chamber dapat digunakan. Jika digunakan pemeriksaan visual dengan intram kamera, posisi sumber dalam konstruksi kabel harus diverifikasi secara independen. Prosedur kalibrasi kekuatan sumber, perbandingan kekuatan sumber terukur pada nilai yang disediakan pada pemasangan sumber baru. Kekuatan sumber harus diukur menggunakan ruang rektor dan kalibrasi dan dapat dilacak kolaborator
laboratorium internasional. Stabilitas ruang reentran harus diverifikasi sebelum digunakan. Ruang reentran dan elektrometer seharusnya sudah dikalibrasi dalam 2 tahun terakhir, yang mana perbedaan yang lebih besar dari 5% antara yang diukur dan kekuatan sumber yang disediakan produsen harus diselidiki. Tingkat tindakan bisa diturunkan ke 3% jika kekuatan sumber yang disediakan pabrikan menawarkan perisai seperti itu. Homogenitas, prosedurnya ada pemeriksaan visual pada film bahwa materi prediktif terdistribusi secara merata dalam sumber yang dikalkulasi, yang mana sangat penting untuk sumber terdiri dari berbagai sumber. Dokumentasi berkaitan dengan pemeriksaan pengendalian mutu harian, pemeliharaan preventif, panggilan layanan, dan pemeriksaan selanjutnya harus lengkap baca dan operator diidentifikasi. Selanjutnya ada cobalt 60, yang mana cobalt 60 adalah suatu isotop radioaktif dari cobalt dalam kaitan dengan umur paruh yang pendek atau singkat, yakni 5,27 tahun. Cobalt 60 tidak ditemukan secara alami. Cobalt dihasilkan pengaktifan neutron dari unsur cobalt 59. Unsur cobalt 60 meluruh dengan memancarkan beta negatif, isotop stabil nikel 60. Atom nikel yang diaktifkan memancarkan 2 sinar gamma dengan energi dari 1,17 MeV dan 1,33 MeV. Yang bertujuan menjamin kualitas pesawat telecobalt 60 dipakai di instalasi radioterapi, yang menjamin mutu pesawat telecobalt yang dipakai di instalasi radioterapi. Alatnya ada mistar gantung, ankle head gantry, kunci L, laser check tool, fluorescent plate. Selanjutnya, langkah quality control dan quality assurance yang pertama pada quality control pertama yang dilakukan adalah menentukan akurasi dari optical distance indicator yang menggunakan perbandingan dan besar gantung. Lalu dilakukan pengecekan akurasi laser terhadap dinding sagital lateral kiri dan lateral kanan menggunakan laser check tool. Yang ketiga, dilakukan pengecekan akurasi luas lapangan kolimasi dengan membandingkan luas lapangan yang terukur di laser check tool. Yang keempat adalah pengecekan keakuratan sudut gantry dan membandingkan sudut gantry yang terukur pada pesawat dengan sudut gantry yang ada di monitor. Yang kelima, dilakukan pengecekan akurasi posisi kolimator dengan membandingkan putaran sudut kolimator yang terukur di pesawat dengan putaran sudut kolimator yang ada di monitor. Yang keenam, dilakukan pengecekan akurasi dari sumber-sumber. Yang pertama dilakukan pemetaan dari pusat pada error, yang kedua dilakukan pemetaan kolimator. Pada divisi yang ketujuh dilakukan pengecekan akurasi isocenter, dilakukan dengan mewarnakan terbaik, kemudian meletakkan kunci L atau benda sejenisnya di atas sudut hingga bayangan kunci L berpotongan di titik crosswire. Kemudian memutar sudut gantry di 90 derajat dan 270 derajat. Pada divisi ke-8 dilakukan pengecekan akurasi dari field alignment, yakni menyesuaikan keluaran radiasi dengan lampu kolimator dengan membandingkan hasil berkas dari fluorescent plate yang diradiasi dan lampu kolimator dapat menginduk beberapa derajat pergeseran counter point dari kolimator juga pergeseran lapangannya. Yang ke-9 dilakukan secara urut. Urutan pelaksanaan quality control seharusnya dilakukan secara urut, dimulai dengan menguji field alignment. Apabila field alignment sudah sesuai dengan standar, maka kemudian melakukan pengecekan pada sumber akan mengikuti field alignment. Jika sumber-sumber sudah sesuai standar, kemudian melakukan pengecekan isocenter, yang mana selanjutnya melakukan pengecekan lapangan kolimasi, kemudian melakukan pengecekan pada indikator yang ada di monitor. Urutan ini diperlukan supaya mengefektifkan proses QC. Selanjutnya ada specs dan spek atau city testing, yang mana parameternya ada planar university, peaking, pixel size, central error, and multiple heads, regression, spec uniformity, spec resolution, spec image contrast, specness, dan sensitivity and uniformity with rotation. Yang pertama ada keseragaman planar, yang mana tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan parameter terbaik untuk pengujian kontrol kualitas harian keseragaman intrinsik untuk kamera gamma single photon emission computed tomography atau SPECS. Yang kedua adalah picking. Picking adalah kemampuan untuk memusatkan jendela di atas photopack emission atau sinar ekradionukleida yang digunakan untuk pencitraan. Harus dilakukan dengan titik sumber sekitar 37 megabecquerel pada jarak 5 FOVS, dilakukan pada semua radionuklida
Pergeseran puncak sebesar plus 3% energi Jabodetabek untuk 99 MTE dan 57 Kobat. Pergeseran puncak sebesar plus 5% energi Jabodetabek untuk radionuklida yang lain. Ukuran piksel. Tes ini digunakan untuk memverifikasi keakuran ukuran piksel. Dalam spek, nilai ini berimplikasi pada evaluasi kuantitatif yang dapat ditetapkan untuk AC serta menentukan ukuran organ dari gambar tomografi yang dihasilkan. Sangat penting bahwa jarak antara sumber titik, biasanya 210 cm, harus akurat hingga dalam 1 mm. Selanjutnya ada Center of Rotation Multiple Head Regression, yang mana uji multiple head registration atau MHR digunakan untuk memastikan bahwa setiap kepala detektor dalam sistem spek, beberapa detektor mengambil spek atau mengambil sampel volume yang sama, yang berarti bahwa gambar sumber titik pada satu detektor berada tepat pada lokasi yang sama pada gambar cermin di detektor kedua dan ditempatkan pada jarak 180 derajat dari detektor pertama. Pengukuran center of rotation atau core dikasih keselarasan antara proyeksi rotational dan kolom piksel tengah dalam matriks gambar proyeksi yang diperoleh. Lalu ada keseragaman spek, yang mana tujuan pengujian ini untuk mengevaluasi keseragaman gambar tomografi menggunakan faktor performa spek, contohnya Phantom JSA. Penyertaan Colbert dan Rand and Phantom menggunakan radionuklida 370 megabecquerel 99 MTE, dilakukan pencitraan dengan 120 sampai 128 tampilan. Hanya ada spek resolution, yang mana tujuan dari pengujian ini untuk mengevaluasi resolusi gambar tomografi. Berbagai metode yang dilakukan bergantung pada standar yang digunakan dan berkisar dari inspeksi visual bagian kinerja spek Phantom untuk menentukan ukuran minimum batang untuk posisi penuh radial, tensel, dan aksial pada setengah minimum. Dari uji sumber titik di udara digunakan uji COR juga mencakup penilaian visual terhadap resolusi. Berikut ada gambar yang mana pada bagian bola padat kiri dan pada bola padat kanan. Dari gambar pertama spek yang menunjukkan ukuran bola berbeda, pada gambar kiri terlihat bola 15 dan gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa bagian batang ketiga terlihat 9,5 mm atau 47,9 mm. Gambar. Tadi ada hasil kalibrasi core-nya menggunakan 5 titik sumber, yang tadi menggunakan 5 titik sumber di sini. Ini gambar di sininya menggunakan titik sumber, yang mana gambar bagian seragam dari Phantom performa yang menunjukkan artefak cincin, yaitu kiri, dan seragaman baik, gambar yang baik itu kanan. Ada aspek image kontras, yang mana bertujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kontras gambar tomografi. Phantom kinetic aspek juga digunakan di sini dengan bola pada di tempatnya. Lihat gambar 24 yang ini tadi, gambar 24 yang ini tadi ya. Lalu ada slit tinges digunakan untuk menguji ketebalan irisan tomografi di pusat FOV. Pengujian ini menggunakan sumber titik di udara, yang mana analisis dilakukan dengan menggambar garis profil melalui sumber titik sepanjang arah aksial, dan FWHM profil ditentukan. Selanjutnya ada sistem volume sensitivity, yaitu sensitivitas volume sistem, yang mana sensitivitas sistem total terhadap konsentrasi aktivitas yang seragam dalam Phantom silinder tertentu. Pengukuran ini bergantung pada detektor konfigurasi, jenis kolimator, jenis radionuklida, pengaturan jendela energi, dan konfigurasi sumber, serta beberapa faktor lainnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Phantom silinder seragam berdiameter 20 cm. Selanjutnya ada sensitivity and uniformity with rotation, yang mana digunakan untuk menentukan variasi sensitivitas sistem sebagai fungsi dari posisi sudut detektor. Pengujian ini memerlukan pencitraan sumber sekitar 185 megabecquerel yang dapat dipasang dengan aman ke permukaan kolimator. Selanjutnya ada PET atau PET, yang mana pesawat sinar CT scan adalah pesawat multimodalitas yang menggunakan metode pencitraan melalui dan PET untuk melihat aktivitas metabolik
dan situ untuk citra anatomis secara terpisah dapat menghasilkan citra 3 dimensi. Di sini ada tabel lingkup quality control fisikal untuk pesawat PT atau CT scan, yang mana bisa dilihat pada tabel di samping ini ya. Parameter uji yang pertama adalah stabilitas detektor PET yang bertujuan melihat kestabilan performa detektor PET sebagai deteksi awal apakah terdapat perubahan atau kerusakan pada detektor. Alatnya ada germanium 68 dan germanium lens score atau phantom cylinder germanium 68. Metodenya, lakukan pemanasan secukupnya sesuai dengan protokol dan dari manufakturnya. Yang kedua, posisikan meja sedemikian rupa sehingga tepi meja berada di luar gantri. Yang ketiga, letakkan germanium 68 lens score pada pusat field of view atau FOV dari PT scan, atau letakkan phantom cylinder germanium 68 dengan pusat phantom berada pada pusat FOV PT scan. Lakukan scan akuisisi PT sesuai rekomendasi dan simpan hasil sinogram yang didapatkan. Yang kedua ada resolusi coincident timing, bertujuan memeriksa kekonstanan resolusi timing yang merupakan karakteristik PET scan. Alatnya ada sumber titik natrium 22 dan scattering material, yang mana metodenya lakukan pemanasan cukupnya, tempatkan sumber titik Na2 ke dalam scattering material dan mounting scattering material pada meja pemeriksaan pasien. Lakukan scan akuisisi PET sesuai rekomendasi manufaktur dan simpan hasil data confidence yang didapatkan. Juga ada PET normalization. Agar dapat digunakan untuk mengoreksi sinogram hasil akuisisi. Peralatannya ada phantom cylinder germanium 68. Metode yang dilakukan adalah lakukan pemanasan secukupnya sesuai dengan protokol. Posisikan meja sedemikian rupa sehingga tepi meja berada di luar gantri. Letakkan germanium 68 lens score pada pusat field. Lakukan scan akuisisi PT sesuai rekomendasi dan simpan hasil sinogram yang didapatkan. Standar optic value atau SUV bertujuan mengetahui data efisiensi scanner agar dapat digunakan sebagai faktor koreksi perhitungan konsentrasi radioaktivitas, yang mana peralatannya ada phantom cylinder germanium 68 dan phantom cylinder berisi F18, yang mana metodenya dilakukan pemanasan secukupnya sesuai dengan protokol dari manufakturnya. Kedua, mounting phantom cylinder germanium 68 dengan pusat phantom berada pada pusat PET scan. Dilakukan scan akuisisi PET hingga tercapai sedikitnya 20 juta cacahan. Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan phantom cylinder berisi F18. Simpan data yang diperoleh. Ada parameter uji yaitu uniformitas, bertujuan memeriksa keseragaman respons sistem detektor terhadap distribusi radioaktivitas, yang mana peralatannya ada phantom cylinder berisi F18 dengan aktivitas 3,3 milikuri. Metodenya dilakukan pemanasan secukupnya sesuai dengan protokol dari manufakturnya. Kedua, mounting phantom dengan pusat phantom berada pada pusat FOT PET scan. Lakukan Scott atau akuisisi PET pergerakan di meja pasiennya 1 cm. Dilakukan scanning agar tercapai 20 juta cacahan. Rekonstruksi setiap data citra, lalu simpan hasil rekonstruksi dan evaluasi. Yang keenam ada akurasi tegangan yang bertujuan memeriksa akurasi KPV panel kendali terhadap KPV yang terukur, yang mana peralatannya ada KPV meter atau digunakan dalam RTI Piranha yang kode water pass, yang mana metodenya diletakkan detektor di bagian bawah pada sisi dalam gantri. Posisikan meja sedemikian rupa sehingga tepi meja berada pada posisi terjauh dari gantri. Atur scan untuk metode laser dan proyeksi HP dengan arah menjauhi gantri. Lakukan scan lokalizer dengan variasi KVP, ulang scan sebanyak 2 kali, catat KVP. Yang ketujuh, akurasi keluaran radiasi, yang mana bertujuan memeriksa konsentrasi dari keluaran radiasi dengan mengukur dosis radiasi udara pada pusat gantri dalam protokol tertentu. Peralatannya jadi dosimeter, meteran. Metode yang digunakan yang pertama yaitu dengan menggunakan laser penanda. Posisikan agar probe detektor benar-benar berada pada pusat gantri. Pastikan bahwa sisi aktif detektor di luar ujung meja sehingga radiasi diukur dapat hamburan dari meja pasien.
sehingga memungkinkan gunakan selotip dan penjepit atau holder untuk memposisikan dosimetri on chamber. Kemudian lakukan scan untuk memastikan ketepatan pengaturan posisi detektor. Pilih lebar slash 8 mm atau 10 mm, expose pada pengaturan klinis 120 kVp 400 mas, koreksi hasil bacaan. Kedelapan ada linearitas keluaran radiasi yang bertujuan untuk memastikan linearitas keluaran radiasi dengan meningkatnya MAS. Peralatan yang digunakan ada dosimeter dan meteran. Langkah yang digunakan yang pertama dengan menggunakan laser penanda. Posisikan agar probe detektor benar-benar berada di pusat gantri. Lalu pada sisi aktif detektor berada di luar dari ujung meja sehingga radiasi dapat diukur tanpa mendapat hamburan dari meja pasien. Gunakan slide dan penjepit holder untuk memasukkan dosimeter. Lakukan scan untuk memastikan ketepatan pengetahuan posisi detektor. Gunakan kVp pada ketebalan slit yang sama yaitu 120 kVp, 1S, dan 5 mm. Expose secara aksial dengan memvariasikan MAS yang digunakan yaitu 5 variasinya. Catat data dan hasilnya. 9 ada kualitas berkas sinar X AVL yang mana bertujuan memastikan standar dari kualitas berkas sinar X yang dinyatakan sebagai HVL. Peralatannya ada dosimeter salt state. Yang ke-10 ada pengujian informasi dosis pasien. Tujuannya untuk mengetahui kisaran dosis radiasi pasien pada fluorescence CT melalui ukuran CT-DI dan DLP kepala atau badan. Peralatannya ada pensil ionization chamber dan phantom CT-DI. Yang ke-11 ada CT number, keseragaman CT number, dan keseragaman noise yang bertujuan memeriksa konsistensi nilai CT number, keseragaman CT number, dan keseragaman noise terhadap nilai baseline-nya. Peralatannya ada phantom kualitas citra CT. Yang ke-12 ada linearitas CT number yang bertujuan memeriksa linearitas CT number dengan densitas elektron dari material yang di-scan. Peralatannya ada phantom CT yang paling kurang mengandung material udara, air teflon, atau dua material. 13 ada resolusi kontras tinggi yang bertujuan untuk memeriksa kemampuan sistem pencitraan CT scan dalam menampilkan informasi dengan kontras tinggi. Peralatan yang digunakan ada phantom CT kepala yang mengandung pengaturan kontras tinggi dengan beberapa variasi lingkaran atau pengaturan line pair dari susunan kawat untuk bersama modulation transfer function atau MTV. 11 ada kesesuaian tebal slice dengan setting semua slice yang bertujuan memeriksa ketepatan tebal slice pada semua mode scan. Perawatannya ada cat span. Yang ke-15 ada indikator posisi meja yang bertujuan memeriksa ketepatan posisi meja dan posisi yang ditunjukkan indikator posisi meja dan konsistensi posisi meja dalam beberapa variasi perkisaran meja. Peralatannya ada benda seperti dan seberat pasien, penggaris, penanda, dan selotip. 16 ada laser penanda bertujuan untuk memeriksa ketepatan posisi yang ditunjukkan laser penanda dengan posisi yang dihasilkan berkas sinar X. Yang mana peralatannya ada laser alignment phantom CT 5 solder dengan diameter kurang dari 1 mm, lalu ada selotip. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.